Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Survei DTS Indonesia, elektabilitas Anies meningkat signifikan. Ganjar stagnan, Kang. Di sini diinformasikan di DTS ini bahwa kenaikan terus dari Anies itu kelihatan signifikan, Kang. Apalagi kalau misalnya kita bicara yang tertinggi sama yang terendah ya, Kang ya. Kayak Muhaimin, kayak Airlangga, terus misalnya Puan sendiri itu malah turun banget, Kang. Kecil banget kali. Tapi kalau misalnya Ganjar, yang kita beberapa kali sering bicara ya atau diskusi ya dalam video, Ganjar itu akan berhadapan head to head dengan anak mami kan kalau seperti itu ya, Kang ya. Iya, itu berat di internal PDIP-nya. Oke, berarti kan sebenarnya bahkan Kang diinformasikan dari DTS ini, kalaupun Anies dan Ganjar itu di head to head kan, maka angkanya tetap yang paling besar adalah Anies. Menurut Kang gimana, Kang? Ya ini yang selaras dengan apa yang terjadi di realita di lapangan. Kan kita sering mempertanyakan, ini benar nggak sih? Ini valid nggak sih? Gitu kan survei-survei itu. Karena kita tahu sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak lembaga survei itu pesanan gitu. Hanya mengangkat tokoh-tokoh yang membayar dan kemudian merasionalisasikan dengan hasil-hasil yang lainnya biar tidak terlalu kelihatan pesanan gitu. Jadi nampak masih seperti natural gitu. Nah, tapi kalau survei yang ini yang saya kira sesuai dengan realita. Kalau kita melihat kenapa Anies Baswedan naiknya signifikan, karena memang beliau dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan terus-menerus dari media mainstream. Drone Emprit itu sebuah lembaga yang sering mengcapture data-data di sosial media. Dia tidak bisa kelihatan secara grafik gitu. Mana saja yang menjadi pembicaraan, itu juga sama. Anies Baswedan sebetulnya yang paling besar kalau popularitasnya. Tapi kenapa disurvei misalkan ternyata menjadi nomor 2 dan selisihnya juga sedikit kalau saya lihat hanya 1% sekian. Itu menandakan bahwa adanya Ganjar yang kemudian menurun itu tentu faktornya adalah karena dia dikunci oleh PDIP. Dia disindir-sindir terus oleh para petinggi PDIP. Dan masyarakat melihat itu kemudian menyaksikan jangan-jangan ini Ganjar nggak bisa nyapres. Gitu. Itu satu. Yang kedua kemudian rakyat pun dipertontonkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Kan kalau bicara apa prestasi dari Ganjar Pranowo itu kan selalu kesulitan untuk dijawab. Sedangkan elektabilitasnya tinggi. Dasarnya dari apa? Kalau bukan dari pencitraan terus dari apa? Nah ini yang masyarakat kemudian makin kesini makin sadar. Sehingga grafiknya menurun. Jadi ini dari DTS tadi Kang diinformasikan ya bahwa jika disimulasikan 3 kandidat capres, Ganjar Pranowo meraih elektabilitas sebesar 36,0%, Anies Baswedan 32,1% dan Prabowo sebesar 19,6%. Itu jika kan 3 Kang kalau di ini kan. Kemudian Anies mempunyai kenaikan elektabilitas yang signifikan, Ganjar naik dan untuk pertama kalinya Prabowo punya elektabilitas di bawah 20%. Biasanya 20% ya Kang. Sebelum-sebelumnya gimana Kang? Kalau untuk yang apa? Untuk Ganjar, Prabowo, Anies. Oh gitu Ganjar, terus ya. Prabowo, Anies. Nah sekarang Prabowo turun jadi nomor 3, Anies naik nomor 2. Prabowo turun jadi nomor 3, Anies naik menjadi nomor 2. Tapi trennya terus menanjak dan sebaliknya Ganjar terus menurun. Nah, sekarang jika Ridwan Kamil maju sebagai capres dan Prabowo tidak, maka elektabilitasnya akan berubah, Kang. Terus kemudian dalam simulasi itu, ketika memang di head to head kan, yang tadi dikatakan, saat Anies diadu dengan Ganjar Pranowo, Anies meraih elektabilitas 42,2% dan Ganjar 40,46%. Berarti kan tadi Akang bilang kan, ada pembuktian ataupun misalnya yang terus digaungkan tanpa ini ya, Kang. Ini kalau misalnya sempat ada netizen yang bilang gini, kan terus julid kan terhadap prestasi Anies itu ada satu orang yang mengatakan seperti ini, Anies saja belum berbicara capres loh dalam rentang ini, belum memajukan, apalagi kalau dia sudah melakukan seperti itu. Menurut Akang gimana, Kang? Ya, inilah yang disebut dengan perspektif publik, bahwa masyarakat melihat kinerja, masyarakat melihat hasil karya. Jadi tanpa perlu gemar-gemor kemudian mengukuhkan diri sebagai calon presiden, toh itu pun belum bisa dilakukan karena kan belum ada partai yang mengusung. Dan saya kira semuanya pun sama. Sebetulnya kalau yang terkait barusan, ya semuanya juga belum terus terang gitu kan. Ganjar juga nggak terus terang gitu.
Prabowo juga sama gitu. Jadi hasil survei memang sekedar melihat pada perspektif publik hari ini, publik melihat kinerja yang warawiri di media apa saja, kinerjanya seperti apa gitu. Artinya kalau memang misalnya kalau mau sedikit, kalau mau cerdas ya sebetulnya bisa melihat terhadap temperatur ataupun termometer yang ada di sosmed itu ya Kang ya? Ya, harus kita pastikan bahwa data dari media sosial itu real, faktual. Jadi itu bisa dijadikan patokan ketika hasil survei elektabilitas di lembaga survei yang melakukan itu berbanding terbalik dengan database yang ada di sosial media. Ini bisa dipastikan yang ngaco lembaga surveinya, karena ini akan selalu berbanding lurus gitu. Apalagi kita sudah punya 2 kali periode ya Kang ya, yang dimana survei itu seperti terus dipaksakan memfavoritkan seorang calon ya Kang. Ya, itu memang bagian dari salah satu strategi untuk memframing rakyat kita bahwa yang terbaik itu adalah yang disurvei terbaik. Sehingga muncullah istilah di banyak orang post-truth gitu, bahwa sesuatu yang tidak benar terus diulang-ulang akhirnya dianggap menjadi kebenaran. Ya, bahwa Kang Emil juga kalau memang misalnya mau lihat kondisinya kan Kang Emil juga belum ada partai pengusung ya Kang? Belum. Nah, kalau ternyata misalnya enggak, ya orang Jawa Barat juga mau fair-fairan aja dari Jakarta ke Bandung, Bandung deket ke Jakarta, lihat banyak hasilnya, pilihnya siapa Kang? Pak Anies lagi kan? Ya kalau Jawa Barat sebetulnya hasil survei di banyak lembaga itu hampir kuat lah antara Ridwan Kamil, Prabowo sama Anies Baswedan. Nah ini juga ada yang mengatakan gini, ini survei beneran nggak sih? Kalau bawa-bawa Ganjar apa hubungannya katanya? Dia juga mungkin nggak ngerti ya Kang? Ya. Nah kemudian ya ada lagi yang memang misalnya malah jadi cara tapi tapi saya nggak ngerti nih, ini apakah memang dia pakai akun fake atau bener kan Kang? Dia bilang kalau lo nggak mungkin orang Arab Yaman jadi capres pas Indonesia, memalukan, mana wong Jawa yang hebat-hebat. Nah akhirnya kan kalau berbicara tidak lepas dari stigma orang-orang Indonesia kan, bahwa orang Jawa tuh nomor 1. Kemudian yang sebenarnya ada suku-suku yang mendominasi di Indonesia ya Kang ya, Jawa, Sunda, Medan, terus apa lagi Kang? Nah itu kan sebenarnya ya Indonesia aja ya Kang ya. Ya. Kalau itulah ketika di satu sisi kita bahas mengenai jangan berpolitik identitas, jangan menggunakan politik identitas, tapi faktualnya tetap saja bahwa yang digarap itu adalah wilayahnya masing-masing, kesukuannya. Kalau bicara sekarang kenapa terkesan harus Jawa sentris? Ya faktanya memang jumlah orang Jawa paling banyak. Mau gimana lagi gitu kan? Jadi harusnya sih narasi-narasi yang hindari politik identitas itu harusnya jangan dimunculkan lagi lah. Toh mau bagaimanapun kita tetap kok mengusung identitas, itu nggak mungkin gitu. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.